Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya saya mengulas 10 novel, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas 15 cerpen. Cerpen-cerpen tersebut adalah cerpen-cerpen karya Eka Kurniawan yang dimuat dalam buku Cantik Itu Luka dan Coret-coret di Toilet. Pertama, dari buku Cinta Tak Ada Mati, yaitu cerpen berjudul Kutukan Dapur. Cerpen ini menceritakan Maharani yang tak pandai memasak dan merasa dikutuk suaminya untuk mendekam di dapur. Kemudian pada suatu ketika ia menemukan harta karun di museum kota ketika sedang mencari resep-resep baru, yaitu sejarah seorang koki pada masa kolonial. Tercetuslah sebuah ide yang akan mengubah hidupnya. Kutukan Dapur ini semacam pemberontakan bagi perempuan yang akhirnya terjebak dalam rutinitas yang membosankan, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Tapi menjadi cerpen kedua dalam buku Cinta Tak Ada Mati. Seperti cerpen yang pertama, tokoh di cerpen ini melakukan pemberontakan sebagai perempuan, tapi dengan cara yang berbeda. Dikisahkan seorang gadis mempunyai paras cantik dan berlasung pipi. Ia menjadi primadona di kampungnya. Tapi pada suatu hari nasibnya berubah. Baginya, cantik hanya membuat dirinya terluka. Tiga yang merupakan masterpiece dari buku ini, seperti judulnya, yaitu Cinta Tak Ada Mati, menceritakan seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang membuatnya rela menunggu sampai usia tua. Tidak hanya menunggu, si laki juga dihadapkan pada sederetan penolakan terhadap perempuan tersebut. Namun cintanya tak pernah kandas walaupun si perempuan telah menikah dengan orang lain dan berkeluarga sendiri. Ia tetap setia terhadap cintanya pada perempuan tersebut. Ini berusaha menjelaskan boleh saja mencintai orang, tapi jangan sampai terobsesi mencintai secara berlebihan, padahal orang tersebut sudah jelas-jelas dimiliki oleh orang lain. Yaitu berjudul Persekot, menceritakan seorang lelaki yang jatuh cinta kepada perempuan yang sudah bersuami. Cintanya ternyata bersambut kepada si perempuan tersebut yang juga menaruh hati padanya. Namun mereka terlalu berani untuk mendobrak hidup. Suaminya yang seorang preman membuat mereka bungkam. Yaitu cerpen berjudul Surau. Dikisahkan si Aku terjebak dalam surau karena hujan sehingga diharuskan untuk berteduh. Si Aku merasa aneh dan takut dengan surau tersebut. Menceritakan tentang perdebatan batin manusia dan Tuhan dalam surau tersebut. Pikiran terhadap ajaran-ajaran agama mengenai kewajiban dan sistem edukasi yang terkadang syarat kekerasan tetapi malah berbuah pada kenihilan. Dan yang keenam yaitu cerpen berjudul Mata Gelap. Cerpen yang sangat menarik sekali, yang merupakan sindiran, bercerita tentang membungkam siapa saja yang mengetahui tentang kebenaran. Seorang lelaki yang ketiban sial karena dianggap sebagai seorang yang mengetahui tentang kebenaran atas suatu skandal. Kemudian ia diburu dan dibuat cacat mulai dari tangannya, tubuhnya, matanya. Walaupun begitu, ia tetap hidup dan membuat takut si jahat. Karena sesungguhnya meskipun orang itu dibungkam, kebenaran tidak akan pernah terbungkam. Yang selanjutnya berjudul Penjaga Malam, berkisah pada sebuah desa yang sedang diteror oleh makhluk gaib yang senang makan orok. Sesuai judulnya, diadakanlah ronde malam, dan ada satu pasangan suami istri yang sungguh berat hati untuk melakukan ronde malam tersebut. Si istri sedang hamil dan tak ingin ditinggal oleh suaminya. Tapi mau gak mau suami harus mematuhi jadwal untuk tetap menjadi penjaga malam.
Selanjutnya yaitu Caronang, tentang makhluk mistis yang sudah mungkin pada sebagian orang sering dengar kisah mitosnya. Makhluk mistis yang berkepala anjing tapi cerdas dan bisa belajar seperti manusia. Endingnya sangat ngeri sekali. Kalau Anda penasaran, Anda bisa mencari di internet tentang makhluk mistis ini. Berjudul Bau Busuk. Ceritanya tentang pembantaian dan bagaimana mereka hidup di dalam lingkungan seperti itu. Sebenarnya cerita dalam ini itu sangat sederhana sekali, hanya satu kalimat, namun penulisannya sangat panjang sekali. Akhir dari buku Cinta Tak Ada Mati yaitu Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Ceritanya tentang upaya pemberantasan orang gila yang kemudian malah menjadi eksploitasi dan menjadi tontonan. Tak ada orang gila secara harfiah, namun yang waras ya gitu-gitu kelakuannya. Pada akhirnya kita akan timbul sebuah pertanyaan, jadi yang gila ini siapa? Apakah manusia yang bikin atraksi orang gila tersebut atau orang gila itu sendiri? Cerpen ini merupakan cerpen yang bagus untuk penutup. Cerpen ini sendiri sempat difilmkan dan ikut dalam festival film di Busan dan mendapatkan beberapa penghargaan. Yang masih tersisa 5 yaitu cerpen yang dimuat dalam coret-coret di toilet. Jika pen dalam Cinta Tak Ada Mati lebih ke kepesimisan terhadap hidup, cerita-cerita dalam coret-coret di toilet lebih ke satir terhadap kehidupan, khususnya bidang politik. Cerpen yang pertama yaitu berjudul Peter Pan, bercerita tentang si pencuri buku perpustakaan yang berharap akan ditangkap sehingga pemerintah benar-benar mencintai buku dan membenci pencuri buku. Bahkan sampai ribuan buku ia curi, pemerintah tetap saja mengabaikannya. Cerita ini menyentil akan masa Orde Baru, di mana media dianggap berbahaya dan harus dibungkam. Yang kedua berjudul Dongeng Sebelum Bercinta, tentang Alamande yang dijodohkan oleh sepupunya sendiri. Ia meminta kepada calon suaminya untuk mendengarkan sebuah dongeng sebelum mereka bercinta di malam pertama. Namun setelah sebulan pernikahan, ia belum juga menyelesaikan dongengnya karena trauma kejadian sebelum menikah dengan si gembel. Yang merupakan masterpiece dari buku ini sesuai dengan judul bukunya yaitu Coret-coret di Toilet. Bercerita tentang dinding toilet yang dipenuhi coretan yang berisi unek-unek dan aspirasi masyarakat. Dinding toilet itu baru saja dicat. Namun seorang pengguna toilet yang iseng kemudian menuliskan unek-uneknya pada dinding toilet tersebut. Kemudian orang lain yang melihat satu tulisan di toilet tergerak untuk ikut menulis hingga dinding tersebut penuh dengan coretan. Bogas namun berbobot, sama sekali semuanya yang tabu dijelaskan dengan bahasa yang tepat. Di balik cerita ini ada pesan yang kuat tentang keadaan tahun 99. Hikayat Si Orang Gila, tentang orang gila yang kerap diabaikan, padahal dia juga manusia dan membutuhkan makan, dan bisa sakit, bisa kelaparan. Mereka kerap kali dianggap tidak penting. Yaitu si cantik yang tak boleh keluar malam, bercerita tentang orang tua yang sangat posesif terhadap anaknya. Meskipun usia anaknya sudah 17 tahun, anaknya masih tidak diperbolehkan untuk keluar malam. Cerita ini berpesan kepada kita bahwa seorang anak kadang perlu kebebasan, karena semakin dikekang ia akan semakin nekat untuk melepaskan diri. Tulisan Eka Kurniawan yang mengungkapkan isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang kerap kali menyentil isu-isu kemanusiaan, kadang juga mengingatkan kita kepada sejarah. Lalu juga humor yang kadang disisipkan dengan begitu segar, membuat kita nyaman untuk membaca.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.